وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du. Pengurus keluarga besar Bani Madnawi Indonesia, Saudara Heri Usman SKOMI yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para ibu gede dan hadirin semua yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah Ustadz Sarno pribadi dari Bonyok Mangir, Petarungan, Kemeranjen, Banyumas. Bukan sulit untuk mengatur waktu. Alhamdulillah keluarga besar Bani Madnawi Indonesia, bapak-bapak sekalian dari semuanya bisa berkumpul bersama-sama di rumah beliau Bapak Almarhum Bejo yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semua sekali lagi karena rahmat dan nikmat dari Allah SWT. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau yang telah menuntun kita, karena beliau yang telah mengajari kita, karena beliau yang telah menyampaikan kepada kita risalah Allah, syariat Allah, yang dengan syariatnya kalau kita berpegang kepadanya pasti dijamin oleh Rasulullah SAW kita akan selamat hidup dunia sampai di akhirat. Karena kecintaan Allah kepada umat Muhammad, maka Muhammad itu sampaikan bahwa itu agama kita, agama Islam merupakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, bukan hanya untuk manusianya saja. Kalau kita berpegang teguh dengan syariat Rasulullah, pasti dan pasti dunia akan lestari, tidak rusak, alam semesta akan hijau dan sebagainya, termasuk makhluk-makhluknya. Karena itu merupakan rahmat dan kealaman. Bapak, Ibu, keluarga besar Bani Madnawi Indonesia yang kami hormati, anak-anak sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, Ketua Rumpun, yang telah berjuang jauh-jauh dari lereng gunung, yang jauh-jauh dari mana saja telah hadir di sini, tiada lain karena niatnya dan silaturahmi, menyambung silaturahmi kita, menyatukan bahwa kita semua dulunya satu, Mbah Madnawi. Dulu kita hanya Mbah Madnawi Kakung Putri, kemudian lahir dari Mbah Madnawi 3 orang, yaitu Mbah Saudi, Mbah Hasan Makrum, Mbah yang bukan yang perempuannya, kemudian Mbah Sohari. 3 orang itu kemudian menyebar sampai sekarang itu bahkan ribu-ribu mungkin anak cucu cicit dan semuanya. Sekali lagi itu dalam rangka silaturahmi menghubungkan keluarga besar kita. Dan ternyata Rasul Muhammad SAW itu juga telah menyampaikan dan mengancam bahwa barang siapa yang memutuskan silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Sebagaimana sabdanya, man qata'a silaturahmi la yadkhulul jannata man qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Wis genap-genap keluarga besar Bani Madnawi Indonesia kok orang aku bahkan memutuskan hubungan, bahkan memutuskan kekeluargaan. Itu jelas-jelas Rasul Muhammad SAW akan mengancam orang yang memutuskan silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik, Bapak sekalian. Padahal surga itu yang diharapkan kita, tempat yang paling nyaman ketika nanti kita sudah kembali ke hadapan Allah.
Di dunia ini tidak ada apa-apanya Pak Bu sekalian. Walaupun yang begitu banyak hartanya, begitu tinggi jabatan, tidak bahagia. Yang paling bahagia kita itu nanti ketika kita sudah menghadap Allah SWT di surga. Lah kok kita mentang-mentang kadang-kadang karena rebutan harta, rebutan jabatan dan sebagainya, hanya karena itu kita memutuskan silaturahmi yang dijamin oleh Rasulullah tidak akan masuk surga. Namun Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa orang yang suka silaturahmi, orang yang senang silaturahmi ada dua jaminan. Yang pertama akan dipanjangkan umurnya, yang kedua ditambah rezekinya. Ternyata dengan pada sekarang sudah banyak rezeki yang ini di rumah tidak ada. Terbukti Allah dengan kita bersilaturahmi dan berdatanganlah makanan-makanan rezeki yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Untuk panjang umurnya insya Allah menjamin. Tapi tidak berarti ketika kita panjang umur itu kemudian yang jatahnya 60 jadi 65, tidak. Yang namanya panjang umur itu umurnya jadi berkah, jadi manfaat, jadi untuk beribadah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, keluarga besar Bani Madnawi yang kami cintai dan kami sayangi, mari bersama-sama kita sebagai keluarga besar yang semua insya Allah kita terikat dengan satu agama, yaitu agama Islam. Saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, silaturahmi kita antar keluarga. Karena hanya dengan iman dan takwa itu yang akan bisa menghantarkan kita keluarga besar Bani Madnawi akan bertemu lagi nanti di surga Allah. Tanpa satu akidah, tanpa satu perjuangan takwa kita tidak akan mempertemukan kita kembali nanti. Maka dari itu tingkatkan iman dan takwa di lingkungan masing-masing, di lingkungan kalian semuanya. Dimanapun kalian bertempat, takwa dan iman jangan harus tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang beriman dalam firman-Nya mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang ada hadapi. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak bermasalah, Bapak sekalian. Semua orang itu pasti bermasalah. Karena semua orang pasti punya masalah. Oleh karena itu, bagaimana cara memberikan jalan keluar, solusi yang paling tepat? Yang kaya juga bermasalah, yang miskin bermasalah, yang jabatannya tinggi bermasalah. Siapapun menjadi orang pasti bermasalah. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Karena Allah lah yang telah menjadikan kita hidup dan kita mati. Dalam rangka apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi, solusi yang paling utama adalah dengan bertakwa kepada Allah SWT. Karena hidup ini merupakan ujian. Dari semua orang diuji, pasti diuji. Tidak ada orang di dunia yang tidak diuji. Tapi solusinya adalah kita bertakwa. Dan Allah SWT memberikan hidup dalam hati kita agar apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara kalian yang paling banyak amal perbuatannya? Yang punya ilmu, dengan ilmunya dia beramal, menyampaikan amal kepada orang lain. Yang punya jabatan, dia dengan jabatannya dia gunakan untuk amal kesolehan. Yang punya harta, dia gunakan, manfaatkan hartanya untuk amal perbuatan soleh. Itulah yang akan dinilai oleh Allah SWT. Maka intinya bahwa kita adalah ittaqullah, takwa kepada Allah. Ada ulama termasuk salafus soleh menerjemahkan tentang at-taqwa. Yang namanya takwa yang pertama adalah al-khafu,
ilallah, rasa takut kepada Allah. Bukan takut kita menjauhi Allah, tapi takut kepada Allah dan kita takut meninggalkan perintah Allah. Kita takut melanggar larangan Allah. Kita takut meninggalkan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah orang yang bertakwa, dari takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Siapa orang yang bertakwa? Ketika dia di pasar juga bertakwa, ketika dia di kehidupan lain dia bertakwa, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, takwa itu al-khaufu lillah, takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu, mengerjakan dengan apa yang dia ketahui, mengamalkan apa yang dia ilmuni. Jadi ilmu yang dia miliki bukan hanya sekedar ilmu ke ilmu saja. Kita punya ilmu tentang sholat, lakukan sholat. Kita punya ilmu tentang wudhu, kita lakukan wudhu. Kita punya ilmu tentang zakat dan sebagainya, bukan hanya diilmoni, tapi al-amalu, mengerjakan dengan ilmu yang dia miliki. Masyarul muslimin rahimahumullah dan muslimat, keluarga besar Bani Madnawi yang kami sayangi. Kemudian yang ketiga adalah kita mempersiapkan diri di yaumil jali, pada hari untuk hari kiamat. Jadi karena kita semua, tidak ada seorang pun, bahkan mbah-mbah kita, ibu bapak kita, sudah terbukti telah mendahului Allah SWT, mendahului para Allah SWT, mendahului kita semuanya, yaitu mereka sudah menghadap Allah. Maka seorang yang bertakwa adalah seorang yang mempersiapkan hidupnya di dunia ini, bukan untuk kebahagiaan di dunia saja, tapi untuk hari yang akan datang itu. Jadi jenengan punya uang sedikit pun digunakan untuk persiapan yang akan datang. Dia punya ilmu yang sedikit atau banyak dipersiapkan untuk yang akan datang, karena akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih abadi. Berapa ribu tahunkah kuburan yang telah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Itu saja Nabi terakhir. Dan sudah berapa ratus ribu tahun yang dialami oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Padahal itu masih di jenjang hari kiamat, yaitu masih di kuburan. Wah, kuburan itu lamanya luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, maka seorang bertakwa, segala kehidupannya digunakan, dia manfaatkan waktu, kesempatan dan ilmu harta, tidak lain untuk mempersiapkan dirinya untuk hari yang akan datang. Karena hari yang akan datang itu akan lebih baik kalau kita beramal, dan abqa, dan kenyataannya bahwa kiamat atau hari akhir itu lebih kekal selama-lamanya. Masyarul muslimin wal muslimat, keluarga besar Bani Madnawi Indonesia yang kami banggakan, bahwa nanti setelah kita semua, dan pasti semua akan menghadirinya, itu akan ada 3 pertanyaan. Mohon maaf, kita bertemu mestinya bahagia, tapi saya ingatkan, karena kadang-kadang kalau kita terlalu bahagia lupa kalau tidak ada yang mengingatkan bahwa semua kita pasti akan menghadap Allah. Ada 3 pertanyaan yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Dan yang ketiga, ma dinuka, apa agamamu? Jadi ijaz atau ujian yang pertama, ketika kita menghadap Allah, dan pasti kita akan menghadapnya, ada 3 pertanyaan itu. Ketika kita 3 pertanyaan itu bisa menjawab, maka selamatlah kita dari siksa kubur. Termasuk kalau kita selamat dari siksa kubur, berarti kita selamat dari api neraka. Monggo kita persiapan, Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, terutama keluarga besar Bani Madnawi yang kami banggakan. Apa pertanyaan malaikat yang pertama adalah tadi, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Kita mungkin bisa mempersiapkan jawaban, tapi kalau jawaban itu tidak disertai dengan pengetahuan, dengan keilmuan dan pelaksanaan, tidak mungkin kita akan bisa menjawab. Maka lidah kita
harus kita lancar, harus kita fasih dan mengucapkan ketika kita bertanya dengan oleh malaikat, man rabbuka, qala rabbi Allah, Tuhan kami dan Allah. Bukan hanya menjawab begitu saja, tapi mestinya bahwa kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Itulah orang-orang yang di dunia dia mengabdikan diri kepada Allah, hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Itu yang akan lancar nanti ketika kita menjawab pertanyaan malaikat. Maka dari itu sebelum kita ditanya, mari kita abdikan diri kita, yakinlah dengan seyakin-yakinnya tentang Allah, bahwa Allah itu Rabbuna, Tuhan kita, dan Allah juga alladzi razaqana, dan Allah juga lah yang telah memberi rezeki kepada kita. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jangan kita terkungkung bahwa yang namanya rezeki itu hanya berupa materi saja. Jangan kemudian kita berpaham bahwa yang namanya rezeki itu hanya harta atau uang saja. Bukan. Anda punya suami yang baik itu juga rezeki. Anda punya istri yang baik itu juga rezeki. Anda punya anak yang taat berbakti itu juga rezeki. Jadi rezeki jangan kita kemudian terdikotomi, hanya pahamnya yang namanya rezeki itu hanya uang, harta, tapi bukan. Rezeki itu kita bisa beribadah itu juga rezeki. Kita bisa sholat jamaah itu juga rezeki. Kita sehat itu juga rezeki. Maka yakinlah bahwa yang beri rezeki cuma itu Allah SWT. Kita harus yakin seyakinnya. Kemudian setelah kita punya ilmu, Allah juga yang menunjukkan kepada kita. Karena Rahman dan Rahim Allah memberikan kita Rasul. Setelah Rasul ada para sahabat, para tabi'in, para ulama yang membimbing kita. Semata-mata betul para ulama, para nabi, para sahabat itu tidak lain menginginkan agar manusia yang hidup itu mereka bahagia di dunia sampai di akhirat. Tidak ada keinginan apapun. Muhammad itu tidak ingin harta, tidak ingin tahta. Dia ingin agar umatnya itu selamat di dunia dan akhirat. Maka sampai ketika mau meninggal Muhammad, terakhir yang dia tanyakan adalah tentang apa? Bukan anaknya, bukan hartanya, tapi umatku. Bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku? Itulah Bapak Ibu sekalian, Bani Madnawi yang kami hormati. Yang kedua, kita harus menjawab dan bisa menjawab ketika ditanya oleh malaikat, man nabiyuka, maka jawabannya adalah Nabi Allah. Nabi kita adalah Muhammad Rasulullah. Nabi kita adalah Muhammad Rasulullah. Maka dari itu bagaimana caranya agar kita nanti lancar bisa menjawab tentang pertanyaan itu? Tiada lain Bapak Ibu sekalian yang kami hormati adalah bahwa kita harus mengikuti, harus patuh, taat atas perintah-perintah Rasulullah, atas larangan Rasulullah. Kita harus mentaatinya, karena itulah nanti yang akan memudahkan lisan kita menjawab ketika kita ditanya oleh malaikat, man nabiyuka, nabiyuna Muhammad SAW, dengan cara kita ittiba Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat Bani Madnawi yang kami hormati adalah madinuka, apa agamamu? Maka jawabannya al-Islamu dini, Islam agamaku. Bagaimana kita bisa menjawab bahwa Islam agamaku kalau kita di dalam dunia ini tidak pernah menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah menjalankan syariat yang namanya agama Islam ini? Maka mari Bani Madnawi yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami banggakan, anak-anakku sekalian, bersama-sama kita ittiba kepada agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Itulah yang akan bisa menjamin kita semua, keluarga Bani Madnawi semua, kita bisa bertemu nanti di akhirat ketika kita mengikat kepada kita satu agama, itu agama Islam. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa yang namanya takwa adalah apa yang kita lakukan adalah kita memahami betul
persiapan kita untuk hari yang akan datang, yaitu hari kiamat. Semoga kita semua termasuk tergolong orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dengan Allah SWT, terutama keluarga besar Bani Badnawi yang kami cintai. Demikian, karena saya kira ini sudah menjelang zuhur, dan ini semua tadi Mas Heri juga semuanya dadakan, yang maca yang dadakan, yang dan pengacara dadakan, yang ini juga dadakan. Semoga dengan dadakan ini walaupun sedikit tapi menambah keimanan kita, ketahuan kita, dan dari saya banyak kekurangan. Semoga menjadikan manfaat untuk diri saya dan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri berdoa ya maksudnya. Dengan doa ya Pak. Dengan doa ya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa mari kita menyadari bahwa ibu bapak kita dulu satu, yaitu Mbah Badnawi. Kemudian turun temurun sampai dengan kita. Kita harus sadar betul bahwa tanpa perjuangan pendahulu kita, bapak ibu kita, mbah-mbah kita, kita bukan apa-apanya. Maka dari itu kita berterima kasih kepada mereka dengan berbakti kepada mereka selama mereka masih hidup. Dan ketika mereka sudah meninggal, maka mari kita doakan bersama-sama Mbah kita, Mbah Badnawi, dan semua keluarga yang telah mendahului kita. Pak Li, Bude, Pak D, Bude, dan semua mbah kita, dan anak-anak kita yang telah mendahului kita. Untuk mereka kita ucapkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا وافي نعمه ويكفي يا ربنا فالحمد لله الكريم ولسوالك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجدتنا ولجدات جدتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا ابنهم واغفر لنا ولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين